Suaranya kayak tombol. Save you. Ini jatuhnya gue kayak lagi mau syuting Pachinko atau gue lagi di konten berbaurnya Abdur dan Bari tapi sendirian. Abisnya gue bosen pakai kain biru, jadi gue buka aja. Pas gue buka ada beginian, udah lah ya, biar beda. Oke, di minggu ini kita akan ngomongin soal minggu pertama gue beraktivitas di Jakarta. Banyak orang sudah tahu saya adalah CEO-nya Comika lagi kembali menjabat menggantikan Pak Daniel setelah kesepakatan bersama, dan ini adalah bagian dari gue mesti bolak-balik ke Jakarta. Akan lebih sering di Jakarta. Tentu karena Mensrea, dan itu juga akan kita bahas karena di episode ini kita akan ngomongin kick off-nya Mensrea di Kota Bandung, tapi lo akan sering ngelihat latar belakangan ini lebih sering dari biasanya. Kayaknya yang paling sering di dunia sih tahun 2022, 2023 ya. Iya benar, 2022, 2023 tuh banyak di New York-nya, 2024 banyak di Jakarta ya, 2025 lebih banyak lagi nih. Tapi oke, di akhir episode lalu gue bilang bahwa gue terbang. Gue terbang di hari Minggu malam berangkatnya, tapi terbangnya sebenarnya Senin dini hari. Gue berpamitan dengan anak-anak. Gue tontonin mulu tuh video di mana Dipo sama Syira nemenin gue sampai luar rumah, depan rumah, terus Dipo pipinya dipegang sama Syira. Pipinya kayak tombol, kata Syira. Gue liatin, lucu banget mereka berdua. Mereka tahu punya kakak beradik yang akrab. Di banyak keluarga kan kakak beradiknya berantem mulu. Mungkin karena kakak adiknya laki perempuan ya. Biasanya kalau perempuan-perempuan atau laki dan laki berantem mulu kali ya. Atau juga coba kasih tahu di kolom komentar. Pasti karena kakaknya laki, adiknya perempuan, mungkin jadi lebih sering akrab kayak Dipo sama Syira. Buat gue sama Mila adalah berkah lah, ini kakak beradik ini akrab. Terus gue terbang seperti biasa, kemudian transit di Haneda, nongkrong di lounge, ngopi, makan, terus lanjut lagi 7,5 jam terbang ke Jakarta. Gue nyampe Jakarta itu Selasa sore, kalau gue nggak salah. Nyampe rumah malam berarti. Udah nggak ngapa-ngapain, di rumah aja. Ngapa-ngapain nggak gue? Nggak ngapa-ngapain. Iya, langsung tidur. Iya, nggak ngapa-ngapain, langsung tidur. Terus hari Rabu, Comika Talent first class, second class. Kayak apa nanti kelasnya kita lihat. Kalau ada. Hari Rabu adalah hari yang seru. Gue memulai hari dengan ngobrol bersama dengan Joko Anwar, sutradara film Pengepungan di Bukit Duri. Ini adalah film terbarunya Joko Anwar, film ke-10 kalau nggak salah. Gue duduk di ruangan yang sama, ruangan ini juga ngobrol sama Joko soal film tersebut. Dan akhirnya gue nonton juga itu film. Nanti akan ada videonya tersendiri. Jadi gue kayaknya promoin film Pengepungan di Bukit Duri jadinya 2 video. Video pertama adalah wawancaranya, video kedua adalah review gue nonton filmnya. Ditunggu aja di YouTube gue. Abis dari situ, abis ngobrol-ngobrol sama Joko Anwar, siangnya itu adalah press conference Mensrea. Karena Mensrea akan kick off, akan mulai jalan di minggu ini. Sehingga bikinlah preskon menghadirkan gue, Dani Beler sebagai opener Jakarta, Nuri Zafira sebagai opener Yogyakarta, Yono Bakri sebagai opener Denpasar, dan perwakilan dari pihak Bank Saku yaitu Mas Abe untuk cerita-cerita soal kolaborasi proyek ini antara Bank Saku, sponsornya Mensrea, dengan si Mensreanya.
Habis itu dilanjut malamnya ada Comedy Gym edisi spesial Mensrea di mana gue ngetes seluruh beatnya, termasuk ini. Gue punya closing beat baru untuk gue taruh di situ. Waktu itu belum nyampe ke closing beat, akhirnya punya gue tes di situ. Dan menyenangkan sekali. Pecah. Dibuka sama banyak orang. Jadi kalau nggak salah, Vito open mic di situ. Terus siapa lagi opener gue yang sempat ngetes ya? Beler kayaknya juga sempat ngetes di situ. Ada Abi, ada Z yang juga sempat ngetes di open mic tersebut. Terus sudah hari Kamisnya gue ngapain ya? Gue inget malamnya. Hari Kamis. Sorry maaf. Bentar ya, gue lagi ngecek. Hari Kamis gue buka dengan ada sesi outside in di Comika, terutama sejak gue kembali. Di Comika ada sesi namanya outside in. Jadi kami membawa orang dari luar Comika ke dalam untuk sharing lah. Ini standar lah di banyak perusahaan juga seperti itu. Ini tempat kami untuk belajar, untuk refreshment mungkin tempatnya ya, mengisi kepala dengan informasi-informasi baru, syukur-syukur bisa menghibur juga orang-orang yang ada di markas. Lalu untuk outside in, kami membawa The Baku Cakar, bandnya almarhum Glenn Fredly. Yang datang adalah Ryan, band leadernya, drummer, Rifka Rahman, sequencernya, dan juga Andre Dinut, gitarisnya. Ngobrol-ngobrol panjang lebar, gue sangat tertarik dengan kekompakan mereka. Mereka cerita banyak banget, tapi intinya adalah gue tuh bingung gimana ya caranya ya bisa menghasilkan band yang kompak seperti ini. Bayangin, mereka tuh bener-bener beda latar belakangnya. Om Hari itu main dengan gong 2000. Keyboardis yang satu ya, main sama gong 2000. Lu bayangin. Sama ada Bonar, pemain bassnya, itu juga masih muda itu. Terus di satu sisi ada yang technical banget ya, seperti misalkan Ryan gitu ya, drummernya. Dan ada Niki Manuputi yang bahkan bukan cuma nggak bisa baca kunci, dia nggak tahu nada, dia nggak tahu do di mana, re di mana, dia nggak tahu. Tapi semua itu ngeblend banget. Belum lagi beda gaya gitu, kayak si Andre Dino tuh rock banget pendekatannya. Kebayang nggak sih? Jadi ini segala macam perbedaannya kok bisa ngelebur gitu. Ternyata prosesnya tuh kurang lebih kayak proses sebuah perusahaan mencoba untuk ngeklik dari sisi kerja bareng gitu, as a unit. Ternyata kurang lebihnya mirip gitu. Dan habis itu mereka melalui proses yang serupa soal keluar masuk orang, mengurangi jumlah orang, dan bahkan memasuki ketidakpastian gitu ya dengan tidak adanya Glenn. Jadi kami belajar banyak, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa juga, lucu banget. Bahkan cerita mereka berantem secara internal aja lucu gitu. Jadi padahal lagi cerita soal berantem tapi lucu gitu. Dan ada banyak yang kami bisa pelajari dari sesi tersebut. Udah gitu gua bikin konten bersama dengan line up-nya Komikaze. Jadi Komikaze, mungkin ada yang udah tahu, itu adalah show stand up-nya Comika yang paling beresiko lah. Karena ada Comika Porn itu yang berbau-bau selangkangan, terus gitu ada Office Zombie dunia kerja, ada Unhappy Family dunia keluarga gitu ya, ada beberapa show lah. Nah, Comikaze itu adalah IP show yang beresiko lah, ugal-ugalan. Nah, kali ini untuk pertama kali Comikaze yang tadinya ada di Jakarta. Tadinya tuh skalanya Comika Comedy Club 100, Usmar 400, sampai akhirnya di Balai Sarbini 1000. Setelah mencapai titik itu kami putuskan kita coba deh kita bawa keluar kota. Nah, makanya mau jalan ke Surabaya, Jogja, dan Bandung. Surabaya itu di bulan Mei kalau gue nggak salah. Ya di bulan Mei. Dan line up-nya itu yang gue inget aja ya, yang line up itu ada Ridwan Remin, ada Rindra, itu aja udah gokil banget. Ridwan Remin, Rindra, Oza Rangkuti, terus ada Ristek, terus ada Rais nggak ya? Kalau salah ada deh. Nah mereka kan di Surabaya bawain jok-jok paling beresiko yang pernah lu dengar. Tiketnya dijual di tix.comika.id, silakan disikat aja karena baru pertama kali Comikaze pergi ke Surabaya itu baru pertama kali. Habis itu nanti kan ke Surabaya, ke Jogja, habis itu ke Bandung. Informasi ada di Instagramnya @comika event. Gue coba untuk masukin Adit, tolong keluarkan posternya. Sering. Nah gitu.
Dan kemarin gue, Rindra sama Remin bikin konten promo untuk itu, mulutnya juga sembarangan banget. Kalau lu marah nonton konten tersebut, jangan nonton Comikaze. Tapi kalau lu ketawa-ketawa ngeliat obrolan gue, Remin dan Rinda, pasti lu beli ketika lu di Surabaya. Dan ada tiket live streamingnya juga, bisa lu tonton. Abis itu malamnya gue bikin open mic lagi untuk Mens Rea. Persiapan terakhir sebelum berangkat ke Bandung, tapi kali ini dibikinnya di Makna Coffee di Kemang. Dan menyenangkan juga, happy lah. Setelah dari situ, itu hari Kamis, hari Jumat kami berangkat ke Bandung. Betul, kami berangkat ke Bandung siang, habis Jumatan, habis makan siang, terus ya perjalanan ke Bandung menyenangkan sih. Perjalanan ke Bandung menyenangkan. Maksudnya, perasaan gue ketika mau berangkat ke Bandung tuh rasanya tuh happy. Karena beberapa hal. Satu, gue selalu cinta sama kota Bandung. Gue selalu mengafiliasi gue seakan-akan gue orang Bandung. Padahal gue cuma kuliah di situ. Kuliah dan kerja ya. Gue masuk tahun 97, gue kuliah lulus 2022, dan gue lanjut kerja sampai sekitar 2025. Terus gue pindah lagi ke Jakarta. 8 tahun ya gue tinggal di Bandung, dan itu adalah 8 tahun yang menyenangkan sekali. Sehingga gue bawaannya pengen ke Bandung mulu. Dan walaupun Bandung banyak berubah, tapi banyak dari Bandung yang tetap sama. Dan perasaan bahwa gue akan ke Bandung itu membawa kebahagiaan gitu. Happy sekali mau ke Bandung tuh. Nah, kami jalan pakai bis Bluebird. Partnership kami dari sisi transportasi. Berangkat dan nginep di hotel di The Crown Plaza. Hotelnya bagus sekali. Top notch. 100% great experience di The Crown Plaza. Everything about The Crown Plaza Hotel is awesome. Nyampe sana dan malamnya kami sharing komunitas stand up Indo Bandung. Jadi banyak orang yang sudah tahu setiap kali gue tour pasti gue menyempatkan waktu. Mau itu tengah malam, mau itu pagi-pagi jam 7 sebelum berangkat terbang balik ke kota Jakarta, pasti gue menyiapkan waktu untuk ketemu komunitas. Mumpung foundernya lagi di kota tersebut, jadi mereka bisa sharing, bisa nanya-nanya sama gue, dan seperti biasa gue kontenin juga dan akan naik di YouTube. Gue tungguin aja, durasinya sejam, nggak gue potong-potong. Udah, habis itu istirahat. Hari Sabtu, Mens Rea di kota Bandung, 2 show. Nyampe ke venue-nya namanya The Cornerstone di Pasir Kaliki. Terakhir kali gue ke Bandung adalah maksudnya untuk tour gue adalah tahun 2013. Sake Bangsaku dengan Ajis 2000 sebagai opener. Tahun 2019 gue sebenarnya pernah stand up di sini untuk Hiduplah Indonesia Maya, tapi itu bukan spesial gue kan. Hiduplah Indonesia Maya itu awalnya adalah ada promotor, biasanya bikin musik, terus dia pengen nyobain stand up, terus dia bayar gue untuk bikin acara stand up di beberapa kota. Jadi gue sebagian beat Septic Tank, sebagian beat beat baru, terus jadilah pertunjukan itu. Tapi itu bukan spesialnya gue, karena tanggung gue bikin di Jakarta, hanya ada versi Jakartanya. Tapi terakhir kali ke Bandung untuk tour adalah 2013, dan sekarang duduk paling pojok. Dan sekarang gue akan kembali. Cornerstone oke sih. Oke, Anda Cornerstone. Mantap. Venue-nya bagus sekali. Gue suka dengan gedungnya. Gedungnya proper, akustiknya oke. Secara kapasitas nggak seperti yang gue cari. Gue nyarinya 1.000 sampai 2.000 gitu. Cuman akhirnya makanya kami pakai pakai tempat itu 2 kali, siang dan malam. Jadi 2 show. Jadi total 1.600 penonton di Bandung lah. Dan happy sekali karena pemanggung seperti gue tuh ketemu venue bagus tuh udah happy gitu loh. Soundcheck juga jadi gampang karena udah oke semuanya. Setelah soundcheck, santai, terus show pertama dimulai jam 1 siang. Sebelumnya gue sempat
ketemu dengan para penonton di Comika Lounge, kan ada beberapa yang dapat benefit Comika Lounge. Comika Lounge itu tempat nunggu, lu bisa minum, nyantai, ada kursi, ada. Kalau di tempat biasa kan nggak ada kursinya tuh, makanya pada ngemper tuh di luar. Yang punya Comika Lounge bisa duduk-duduk nyantai, dan gue samperin lounge-nya, ngobrol-ngobrol, foto-foto dan segala macam. Habis itu gue ke backstage, mulai ganti baju. Show dimulai dengan Bayu Agung sebagai opener lokal, Vito Dita Praja, opener yang gue bawa dari Jakarta. Dia adalah jurnalisnya Comika Media. Dan Comika Media itu salah satu yang kena layoff kemarin. Jadi joke-nya Vito Dita Praja itu ngomongin soal kena layoff di Comika. Vito Dita Praja, mulai wingi. Mulai kemarin. barusan ditanya sama Pio, udah mulai deg-degan. Terus dia bilang, mulai wingi. Gue pikir wingi itu kata sifat. Mulai merinding. Mulai panik, ternyata kemarin ya. Dari kemarin. Dan Bicu mengusulkan itu jadi judul spesial selanjutnya. Mulai wingi. Tapi gue lihat Vito santai-santai saja, profesional. Ini adalah komika ketiga yang dia buka. Pertama Ernest Mermelek, Terus Abdul ya. Hari Kriting. Ilmu hitam, Mas. Oh iya benar, ada kritik. Baru Pak Indra Johnson. Ada satu lagi sebenarnya. Oh siapa? Indra Cahya. Indra Cahya. Respect. Yang mana? Pemutahiran. Pemutahiran berarti di Malang. Di mana? Itu dia. Good luck, Vito. Betul juga, Mas. Terus setelah mereka berdua pecah, masuklah gue. And I have to tell you, it feels so good to be back. So good to be back. This is where I'm supposed to be. Bayangin selama 3 tahun terakhir itu gue nggak punya panggung gede lagi kan. Terakhir yang Cowboy Domino itu kan 2022, 2023, 2024 nggak ada apa-apa gitu. Ya itu manggung-manggung untuk show-show berbahasa Inggris mah ya 20 penonton, 30 penonton, 50 penonton, 100 gitu. Paling The Founders waktu itu, tapi kan itu kan beda ya, bukan show-nya gue sendiri gitu. Jadi waktu gue keluar dari belakang panggung dan naik ke atas panggung untuk memulai Mens Rea, ada rasa lega gitu kayak, oh, this is where I'm supposed to be, this kind of show. Dan pertunjukannya berjalan dengan sangat menyenangkan, sangat happy. Gue rasa penonton juga happy sekali. Gue bisa bilang show 1 dan show 2 itu sama kuatnya. Yang mana kan asumsinya kan show 1 masih ngeraba gitu, terus show 2 lebih solid. Enggak juga kok. Tanya aja orang yang nonton show 1. Happy pasti. Happy. Puas sekali itu. Ketawa-ketawa. Happy lah. Yang nonton Mens Rea Bandung tolong jangan spoiler ya. Jangan spoiler apa yang terjadi di situ. Kasih tahu aja kesannya seperti apa. Happy nggak lu nontonnya? Terus setelah itu gue istirahat, ganti baju, sempat maksain diri untuk tidur biar energi gue balik. Gue bangun-bangun ada Abdur sama Bari. Mereka datang, mereka habis motoran kan, mereka datang. Terus ngobrol-ngobrol dan segala macamnya, dan mereka nonton show kedua. Ada Indra Cahya juga datang. Indra Cahya anak Comika Media juga. Terus bahkan lebih tepatnya ada beberapa anak Comika dan ex Comika yang nonton juga sih, mungkin karena mumpung di Bandung ya. Ada Faye, ada Amel, terus Gotri juga harusnya nggak datang, tapi datang juga. Tapi intinya Rangga juga datang, orang finance. Jadi happy lah. Show kedua juga menyenangkan, dibuka dengan Bayu Agung juga, Vito Dita Praja juga, terus gue happy banget gue. Gue happy sekali. Bukan gue memutuskan, anak Comika Event yang memutuskan untuk membuka di Kota Bandung, tapi keputusan itu gue syukuri. Karena kayak apa ya? Kayak lu mau memulai sesuatu, lu mulainya di depan keluarga sendiri gitu. Ada perasaan kayak gitu. I am home. I know it's not home, but it feels like I'm home gitu. Gue ngelakuin ini di depan orang-orang yang gue kenal. Padahal enggak gitu, ngerti maksud gue? Tapi gue ngerasa sama Bandung tuh kayak deket banget gitu loh. Jadi enak banget. Apalagi kan setiap Mens Rea itu selalu dibuka dengan joke terkait kota tersebut. Terutama dari sisi politiknya. Dan itu juga yang gue bahas tuh. Joke-nya sama, yang ada di show siang dan show malam joke-nya sama.
ngomongin soal kota Bandung. Dan ngomongin soal kota Bandungnya juga jadi nostalgic karena gue juga punya pengalaman tinggal di kota Bandung gitu. Jadi ada banyak keseruan ngomongin soal angkot atau transportasi umum mereka, ngomongin soal jalan rusak, ngomongin soal wali kota mereka, ngomongin soal pilkada mereka sebelum mereka masuk ke set. Dan happy banget sih, happy banget. I can't believe it. I'm so happy. I'm very very happy. Suka sekali gue. Oh my god, so happy. Gila gue. Happy banget gue. Gimana sih gue happy banget dah. Happy banget akhirnya bisa memulai Mensreya. Dan happy banget bisa memulai di kota Bandung. Satu-satunya yang gue sayangkan adalah gue gak sempat ketemu Farhan, wali kota Bandung, idola gue. Karena namanya juga wali kota ya, sibuk lah, gak ada waktu untuk nonton lawak. Dia tuh rencananya mau datang untuk ini, untuk nyapa, terus ngucapin congrats gitu kan. Karena dia nelfon gue juga, lu kapan nyampe? Tanggal sekian gitu, ada apalagi yang bisa bantu, gue pengen support lu dan segala macamnya. Hangat sekali dan sayang aja gak ketemu sama Farhan. Walaupun Farhan gue bahas juga sih di atas panggung. Nah setelah show tersebut, gue langsung balik beristirahat. Tadinya gue mau ke Cemar tapi ya ntar nggak bisa tidur karena besoknya gue lari. Iya, jadi gue di setiap kota Mensreya gue akan jalanin 5K kabur aja dulu. 5 kabur aja dulu. Terus 5K kabur aja dulu. 5 kabur aja dulu. Intinya adalah lari 5 kilo sama followers, gitu kan lebihnya. Nah, karena 2 pertunjukan di kota Bandung, dilakuinnya akhirnya di hari Minggunya. Untuk kota-kota yang cuma 1 pertunjukan, gue larinya paginya tuh. Misalkan show-nya cuma di hari Sabtu dan malam, Sabtu paginya gue lari. Nah, tapi kemarin kan 2 show tuh. Surabaya juga 2 show, Jogja juga nanti 2 show. Satu lagi apa ya? Yang 2 show, Makassar juga 2 show. Di kota-kota ini larinya di hari Minggunya. Karena kalau gue 2 show pertama jam 1 gue harus standby dari pagi. Jadi nggak bisa lah. Ya udahlah, gue putuskan untuk bikin. Walaupun mungkin ada perubahannya gue nggak tahu, tapi yang pasti di hari Minggu ini gue larinya di Bandung ini gue larinya di hari Minggu pagi. Orang-orang gue suruh standby di hotel tempat gue nginep jam 5, jam 6 kami mulai lari. Nah, gue tuh sebenarnya panik. Panik gara-gara pendaftaran untuk ikutan lari itu kan dibuka hari Jumat. Dalam hitungan menit udah langsung 70 orang. Ditutup langsung sama gue. Gue bilang, tutup buruan. Gue khawatir ini mesti lari di pinggir jalan bersama dengan 70 orang. Gimana cara ngejagainnya gitu. Untungnya, yang datang cuma 35. Bahkan waktu mulai lari cuma 21. Tapi ketika kami mulai ada yang terlambat ikutan gabung terus ada yang ikutan belakangan balik jadinya sekitar hampir 35 orang dan seru sekali. Gue ternyata menyenangkan lari pagi bareng sama followers cuman 5 kilo itu pun gue rasa 5K itu pas deh karena memang bisa dibayangkan tiap orang pace-nya beda-beda, pengalaman larinya beda-beda. Ya karena gue anggap ini lebih ke gue pengen olahraga di tiap kota, terus gue pengen ketemu sama penikmat karya gue. Jadi udah 5 kilo per lari juga cukup lah. Itu pun akhirnya ada yang kelompoknya kebagi 3 lah. Kebagi 3 karena ada yang oke dengan pace-nya, ada yang struggling, ada yang ketinggalan gitu. Yang mana akhirnya yaudah kita tunggu mereka gabung lagi, lari lagi dan segala macamnya. Kemarin tuh kali pertama, jadi gue bener-bener ngeraba soal enaknya pace-nya berapa, terus pacernya ada berapa orang. Ternyata kemarin aja waktu 35, pacernya tuh 2 dengan 1 sweeper di belakang untuk mastiin semuanya ke bawah. Itu pun ada yang mencar. Kelepas, punya rute sendiri, balik sendiri ke hotel, ketemu di hotel. Ya gitulah namanya juga masih pengalaman ya. Tapi menyenangkan apalagi rutenya gitu loh. Jadi kayak jalan-jalan di kotanya. Kemarin tuh rutenya tuh lewat Braga, terus lewat BIP gitu. Seru lah. Seru, menyenangkan sekali. Gue senang sekali melakukan itu dan gak sabar untuk melakukan itu di kota-kota lain. Setelah itu nyampe di hotel lagi, pendinginan, ngobrol-ngobrol, foto-foto. Kalau kata Vito Dita Praja, 5 kabur aja dulu tuh
udah kayak Comika Lounge tapi gerak gitu. Karena isinya socializing, foto-foto, ngobrol. Bahkan ketika lari juga lari sambil ngobrol. Kemarin kan pace dibikin 8. Biar semuanya bisa ngikut ya. Tapi ujung-ujungnya kita berhenti juga. Karena ada yang, pace-nya biasa 10 gitu. Ya udah nggak apa-apa. Seru deh, seru, menyenangkan sekali. Dan lagi-lagi ya, untung gue kerjanya di Bandung. Karena di Bandung gue masih ngeraba kotanya kan, enak gitu. Sejuk, seru deh. Pokoknya keputusan yang pas banget untuk memulai Mensreya di kota Bandung. Gue gak sabar untuk ngejalanin ini di kota-kota lain. Selanjutnya, minggu depan tuh di Surabaya. Nanti pendaftaran untuk 5 kabur aja dulu akan dilakukan di hari Jumat. Pantau aja informasi. Daftarnya yang pasti di mensreya.id aja. Dan gue kayaknya mau gue tutup aja deh. Berapa ya? 30 aja kali ya. Nggak usah banyak-banyak gitu. 30 aja lah, 30 orang. Enak tuh 30 orang tuh. Gue nggak kebayang tuh. Kalau 70 gitu. Anjir. 70 orang. Ih, anjir lah. Nggak berani kebayangin. Terus, apa lagi ya? Udah. Itu aja paling. Itulah yang terjadi selama... saya baru ingat. Hari Minggu nyampe Jakarta kan. Hari Minggu kan pulang tuh. Setelah lari, siang makan. Terus nyampe Jakarta sore, gua memutuskan untuk nonton film Pengepungan di Bukit Duri. Akhirnya gue sempetin tuh. Mantap sekali. Dah, itu aja yang terjadi di minggu ini. Sangat-sangat menyenangkan, sangat-sangat happy. Nggak sabar untuk jalan Mensreya di kota-kota lain. Selanjutnya adalah Surabaya, abis itu Yogyakarta, abis itu gue balik ke New York dulu. Sebelum kemudian balik lagi ke sini untuk menjalankan kelanjutan dari tur Mensreya. Itu aja dari gue. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program. Dimana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang gak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti dari level 1 paham, yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila, di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak. Guys, belum mulai turnya, gue udah mengalami tragedi. Tadi gue lagi mau naruh tas gue di kursi yang gue simpen. Maksudnya gue ngetek kursi kan, gue taruh tas. Supir bisnya bilang, Mas Panji tasnya yang gede banget itu, tas itu punya Mas Panji ya? Iya, kata gue. Kenapa Pak? Ada tai kucingnya, ada kucing naik ke atas, berak di situ, kata gue. Belum juga mulai, tai kucing di tas gue. Pertanda apa ini guys? Tapi kan tai. Tapi kan apa? Emang kenapa? Oh, asu. Kok bisa?